Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini, Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Jadi komik yang akan gua review hari ini adalah Jadi yang akan gua review hari ini adalah komik 20th Century Boys karangan Naoki Urasawa volume 1. Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita bahas dulu untuk covernya. Jadi seperti inilah dia penampakan covernya 20th Century Boys karangan Naoki Urasawa. Sebenarnya ini juga udah gua bahas sih secara detail ya untuk covernya. Ini gua liatin sekilas aja ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu fisik bukunya secara utuh ya, serta first impression gua tentang komik ini, kalian bisa nonton video gua yang ini. Oke. Sebenarnya ada beberapa hal yang gua kurang suka ya di komik ini ya. Pertama kali pas gua lihat ya adalah di tulisan volume pertama ya di sini. Kayak apa ya? Kayak tatonya si, kok gua suka lupa ya nama pemerannya ya. Siapa sih namanya ini? Baru aja perasaan gua baca ya. Ya intinya inilah, gua kurang suka nih. Berasa kayak tato kayak gitu. Kenapa nggak ditaruh di entah di sini gitu ya? Atau di sini miring kayak gitu tulisan volumenya, bisa lebih ini ya, lebih bagus kayak gitu ya. Dan yang gua suka di sini adalah ini teman-teman, level komiknya ditulis kayak gini. Ini bener-bener berkelas loh, sentuhan kecil tapi berkelas loh. Mending kalian tetap patenin kayak gini tulisan level komiknya. Dan yang gua gak suka yang keduanya itu adalah ini teman-teman. Jadi untuk di bagian dalamnya ini dia kurang bagus. Jadi kayak terasa kayak buku-buku kumpulan puisi kayak gitu teman-teman. Nih jelek banget sih tulisan kayak gini. Sebenarnya ya udahlah polos aja, terus ada gambar logo sahabatnya di sini. Udah kayak gitu aja padahal simple. Kenapa ditulis tulisan kayak gini ya? Mungkin dikiranya kayak keren kayak gitu kan, kayak ala-ala buku-buku indie kayak gitu ya mungkin ya. Komiknya lumayan tebal ya. Kayaknya sekitar 400-an halaman kayak gitu. Dan gue juga nggak bakal bahas lagi untuk yang lain-lainnya karena fisik bukunya ini udah gue review juga ya di video yang sebelumnya. Di sini gue pengen nekanin untuk di bagian cerita ya. Kenapa gue bilang ini adalah salah satu komik yang layak kalian koleksi? Pertama, seperti yang gue bilang ya, ini adalah salah satu komik terbitan di Indonesia ya, yang terbaik sejauh ini rilisan Indonesianya. Kertasnya bagus banget, book papernya bagus banget, tebel banget ya, covernya, gambarnya. Ciri khas si Naoki Urasawa ya, ciri khasnya itu ada gambarnya yang benar-benar otentik ya, yang dia nggak kayak manga kayak gitu teman-teman, tapi kayak gabungan manga sama komik Amerika. Nah kalau menurut kalian gimana teman-teman tipe gambarnya? Apakah sesuai dengan pendapat gua? Tulis di kolom komentar. Nah gue juga menemukan, gua nggak tahu di komik teman-teman seperti itu atau enggak ya. Jadi di sini nih gua dapat yang error cetakannya nih ya. Nah ini kayak kelipat kayak gitu, dan karena dia kelipat jadi guntingnya nggak rapi, cutting kertasnya nggak rapi teman-teman tuh. Jadi ada beberapa halaman yang nggak kepotong dengan baik. Ini baru gua tahu pas gua baca bukunya teman-teman. Dan untuk tipe ada satu tipe sebenarnya, tapi gua nggak tahu di mana ya, gua lupa untuk tipenya. Nah untuk ceritanya ini sendiri ini sangat menarik ya, walaupun gua nggak tahu, gua belum pernah baca sebelumnya komik ini, jadi gua belum bisa memberi kesimpulan secara lengkap ya, apakah ini lebih baik dari Pluto atau lebih baik dari Monster. Jadi nanti bakal tahu ya kalau seandainya gue udah baca secara keseluruhan atau beberapa volume kayak gitulah ya. Tapi kayaknya ini bakal lebih seru dan lebih kompleks ya dari Monster ya. Plot ceritanya juga lebih menarik teman-teman, karena di sini ya sepertinya kita bakal disuguhkan point of view dari teman-temannya yang lain. Karena di sini kan ada banyak nih merekanya ini ya, kelompok siapa sih nama kelompoknya ini? Mereka ini adalah sekelompok anak-anak ya, yang mana mereka tuh sebenarnya pas di masa kecil kayak punya sebuah impian kayak gitulah, kayak impian-impian anak-anak, hanya impian anak-anak belaka kayak gitulah intinya, kayak cuma nyebut-nyebutin kayak apa gitu, kayak bermimpi mau apa kayak gitu. Tiba-tiba ada yang menggunakan simbol
simbol ini, simbol yang mereka tulis kayak gitu, ini namanya simbol sahabat kayak gitulah. Ternyata yang membuat simbol ini adalah salah satu, sepertinya ya, gue juga belum tahu ya nanti endingnya seperti apa, tapi intinya gue nggak tahu apakah itu adalah salah satu teman mereka atau di luar teman-teman geng mereka pas masih kecil, gue belum tahu ya. Tapi intinya mereka menggunakan simbol ini, simbol yang mereka bikin dari masa kecil mereka ya, dan mereka itu kayak membunuh ya, membunuh satu persatu kayak gitu. Teman-temannya kayak gitu, teman-teman masa kecilnya tuh yang sekarang udah gede tuh dibunuh gitu teman-teman. Jadi mereka pengen tahu itu siapa sebenarnya yang bikin dalangnya, siapa sebenarnya si pencipta sahabat itu atau kelompok sahabat itu teman-teman. Jadi ini misteri yang pengen dipecahkan di cerita ini teman-teman. Ini untuk alurnya bener-bener gua suka banget sih. Buat kalian yang suka thriller atau genre misteri, pasti kalian suka lah ini ya. Halaman warnanya ini lumayan banyak ya. Jadi ada beberapa di tengah-tengah kayak gini misalnya. Ada di sini, ada poster ini teman-teman. Ada satu lagi tuh poster yang agak-agak mesum-mesum itu di mana ya? Gue lupa. Sama yang di bagian depan teman-teman. Nah, di bagian depan sini. Jadi seperti itu, singkat aja ya, karena untuk fisiknya udah gua jelasin ya di video gua sebelumnya. Ini juga bakal gua terusin ya, karena ini menarik banget dan seru banget buat diikutin ya. Untuk harganya sendiri, komik ini tuh harga aslinya adalah 198.000 ya. Tapi kalau kalian beli di Tokopedia atau e-commerce lainnya kayak reseller kayak gitu, kalian bisa dapetin lebih murah ya, diskon 15% atau 18% kayak gitulah, dan bisa menggunakan juga voucher-voucher di Tokopedia, jadi dapetinnya jadi lebih murah lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian review singkat gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi komik ini teman-teman. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.